Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Alfifah dengan NIM 2004655, Pendidikan Sosiologi kelas 3A. Saya dari kelompok 8 pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan akan menyampaikan penjelasan mengenai manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan pada bagian sumber-sumber lembaga keuangan pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsya, MPD. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang formal di Indonesia. Pendidikan menjadi media pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan berpikir kritis, keterampilan, dan keterampilan sikap. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang dapat mendukung proses pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan yang dikelola dengan bijak akan dapat mendukung penuh segala bentuk kegiatan pendidikan di sekolah. Perencanaan keuangan yang meliputi sumber pemasukan keuangan sekolah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu pendidikan atau sekolah dapat bersumber dari pemerintah, orang tua peserta didik, masyarakat, dan dana swadaya. Pemerintah. Sumber keuangan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Dana pendidikan bisa bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Contoh pendanaan non-personalia untuk sekolah dari pemerintah yaitu program BOS. Orang tua peserta didik. Sumber keuangan yang bersumber dari orang tua atau peserta didik biasanya pihak sekolah menghimpun dari biaya pendidikan atau SPP dari orang tua wali atau siswa. Semakin baik fasilitas sekolahnya, biaya SPP biasanya akan lebih mahal. Sekolah swasta yang bonafit biasanya menerapkan hal ini. Masyarakat. Dana keuangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat, yaitu baik masyarakat yang mengikat maupun tidak mengikat, sekolah biasanya mendapat pendanaan dari masyarakat umum yang bukan termasuk orang tua atau wali siswa. Contohnya seperti bantuan dari lembaga keuangan, sponsorship dari perusahaan, donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni, dan lain-lain. Dana swadaya. Sekolah juga bisa mendapatkan dana dari usaha mandiri sekolah melalui dana swadaya. Contoh usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan dana seperti kantin yang dikelola oleh sekolah secara mandiri, koperasi sekolah, panen kebun sekolah, lomba dan event kesenian. Mujamil mengemukakan untuk menggerakkan sumber-sumber keuangan agar mudah dikeluarkan untuk pembiayaan lembaga pendidikan, ada beberapa cara yang dapat ditempuh seperti mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Pendidikan Nasional, mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah, mengedarkan surat permohonan bantuan kepada wali siswa, mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan, mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan uang, dan juga memberdayakan wakaf, hibah, atau infak. Adapun dimensi pengeluaran dana keuangan pendidikan seperti biaya rutin. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun seperti gaji pegawai, biaya operasional, fasilitas, dan alat-alat pengajaran atau barang-barang yang habis pakai. Lalu biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau rehab gedung atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Untuk mencapai pengeluaran dalam dana pendidikan, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.